Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yahtaj wa na'iman la yafad wa murafaqatan nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ayuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillahi jalla wa ala, kita memasuki subhat yang berikutnya. Pengajian ini kok bahas subhat, fakta sosial atau kenyataan yang terjadi ya di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebelumnya. Jadi ada Paul ya, seorang pendeta tokoh Nasrani yang sekarang jadi rujukan, termasuk masih jadi rujukan untuk kekristenan di Eropa ya, Paul Antoki di Antokia, yang menulis buku mengatakan yang benar itu Kristen ya, Islam itu justru gak benar, justru Islam memuji-muji Kristen. Dan itu nulis karena dia membaca Al-Quran, kemudian mencari dalil-dalil dari Al-Quran yang mengatakan yang betul Kristen, selain Kristen gak betul. Ya mau gak mau lah, karena udah terjadi dan itu menjadi fakta sosial, ya harus diluruskan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Jawabus Shahih Liman Baddala Dinal Al-Masih. Jadi perkataan yang tepat, yang sahih ya, untuk memberi jawaban ya, bantahan kepada buku yang ditulis tadi itu, bahwa Kristen benar, padahal Kristen yang benar itu Kristen yang betul-betul akidahnya sebagaimana akidah Nabi Ibrahim. Ya, sudah kita jelaskan tentang itu. Nah, salah satu yang mereka sampaikan adalah ta'zimul Injil. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memuji Injil. Berarti Injil betul, karena Al-Quran sendiri memuji Injil. Maka salah satu yang disampaikan ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ya bertanya kepada ahli kitab, ya bertanya kepada ahli kitab. Ada kan ayatnya? Ya. Nah, berarti status yang bertanya lebih rendah daripada yang ditanyai. Nah, seperti itu. Maka ayat-ayat pun dibawakan ya, ayat-ayat pun dibawakan. Salah satunya kita baca ya, dalam surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wa liyahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kemudian dalam surat Al-Imran, فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Kemudian dalam firman Allah dalam surat Yunus, فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Nah itu ya, jadi beberapa ayat misalnya
dan dalam surat Al-Maidah ayat 46 dan 47, wa qafaina ala asarihim bi Isa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusulkan ya setelah mereka dengan Isa, setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa ada Nabi Isa. Ya, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana membenarkan lima baina yadayhi, ya, tentang apa-apa yang ada sebelum Nabi Isa, yaitu kitab Taurat, minat Taurat. Kemudian Nabi Isa juga diberikan Injil, atainahul Injil, dan kami berikan kepadanya Injil. Fihi hudan wa nur, yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, dan Injil itu juga membenarkan ya apa-apa yang ada sebelumnya dari Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallah, hendaklah orang yang mengikuti Injil itu berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menegakkan hukum dengan apa yang Allah wahyukan, ya Allah turunkan, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu orang-orang fasik. Dan ayat yang sudah kita baca tadi seperti surat Yunus, ya, Rasulullah suruh bertanya, fas'alul ladzina yaqra'una kitab, coba tanya ya kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kalian. Jadi ayatnya betul, ya, ini seperti yang sudah kita sampaikan, ya. Jadi sebagaimana sudah disampaikan, Nabi Muhammad itu wajib ya memuji Injil, wajib memuji Taurat, wajib memuji Nabi Ibrahim, wajib memuji semua nabi-nabi. Kalau enggak, justru Nabi Muhammad memang bukan nabi. Syaratnya jadi nabi kan orang beriman, bahkan dapat tugas tambahan, yaitu menyampaikan akidah, menyampaikan ajaran Allah. Nah, ajaran Allah yang berupa akidah itu untuk semua nabi itu sama. Ya, jadi memang rukun iman itu beriman kepada apa? Kitab-kitab Allah. Jadi itu betulan. Jadi rukun iman itu memang begitu. Ya, jadi rukun iman itu antuk minabillah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa malaika, kemudian kita beriman adanya malaikat-malaikat Allah, wa malaikatihi. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Jadi memang harus, tidak boleh cuma satu, ya. Jadi orang Yahudi itu walaupun Esa, orang Yahudi itu makanannya itu lebih ketat daripada orang Islam, ya. Mereka itu makannya lebih dikit, ada namanya makanan halal. Jadi orang Yahudi itu betul-betul ya punya konsep menjaga agama, itunya bagus, disitunya bagus, ya. Tidak makan babi, ya, tapi nanti unta pun jadi nggak dimakan, ya, karena ini ada dua, ya, padahal Allah nggak mengharamkan, tapi mereka haramkan berdasarkan mengikuti moyang mereka, Nabi Yakub, padahal itu tidak seperti itu maksudnya. Allah nggak pernah mengharamkan ya untuk manusia ya unta. Jadi tapi nanti dia punya pandangan, jadi orang Islam salah karena makan unta. Nah, seperti itu. Nah, jadi walaupun dia berpegang teguh, dia mengatakan Allah itu Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa, ya Allah itu satu, tapi tetap disebut orang Yahudi itu tidak beriman, karena cuma beriman Allah satu itu tidak cukup. Kalau meyakini Allah itu satu, Allah itu Esa, Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi, maka kita harus membenarkan Rasul. Ya, nah orang Yahudi nggak mau membenarkan Nabi Isa, nggak mau membenarkan Nabi siapa? Nabi Muhammad, ya, jadi tidak beriman. Sebagaimana Abu Lahab, sebagaimana Abu Jahal. Abu Lahab itu Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, yang menciptakan itu Esa, Allah saja. Cuma
Abu Lahab nggak percaya kepada Nabi Muhammad, nggak percaya kepada nabi-nabi, yang nggak beriman juga. Jadi sekedar meyakini ada Tuhan, ada Sang Yang, ada Tuhan, ada Pencipta, itu tidak cukup. Harus mengikuti kitab-kitab, harus mengikuti rasul-rasul. Nah, jadi Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir membenarkan semuanya. Nabi Musa juga membenarkan, Nabi Isa membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pengikutnya Hawariyun juga seperti itu. Nah, jadi sama orang Kristen kalau mau jadi beriman harus membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Jadi kalau cuma ngakuin Nabi Isa, ngakuin Nabi Musa, tidak disebut beriman. Jadi makna iman itu ya harus tadi itu terpenuhi rukun iman. Nah, jadi itu memang sesuatu yang pasti. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Injil, bahkan orang yang mempunyai Injil untuk berhukum dengan hukum Injil, ya memang seperti itu. Tetapi dengan catatan bahwasanya yang diikuti dalam hukum Injil itu hukum betul-betul yang belum diubah, hukum yang belum diubah-ubah, termasuk dalam masalah tauhid. Kan banyak sekali sisa-sisanya yang walaupun sudah dirubah-ubah itu sampai zaman Nabi Muhammad masih ada yang Nabi Muhammad menunjukkan kepada mereka. Kenapa nggak ngikutin itu? Nah, mungkin kita ulang dulu, pernah kita sampaikan. Jadi pernah terjadi kasus perzinahan di Madinah, kan ada Yahudi juga. Kata Nabi Muhammad, cek aja di dalam Taurat, ada itu bagaimana kalau sudah berkeluarga berzina. Sudah ada hukum Allah di situ. Bima anzalallah sudah ada. Nah, akhirnya mereka nggak ada katanya, nggak ada. Akhirnya Nabi Muhammad bawa kitabnya ke sini, bawa di bawah, berani lah. Nah ini, jadi berani nggak ada katanya, mana ada. Makanya kita mau cari hukum selain hukum itu. Coba bawa kitabnya, ya Nabi Muhammad, dibawa lah betul. Ya, dibawa, kemudian dibuka, bedah buku lah kalau kita, ya, di situ dipaparkan, berani Pak baca. Nah, menunjukkan nggak ada. Makanya kita menanya, ya kalian kan diperintahkan berpegang teguh dengan ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, Muhammad itu sebagai bentuk hujah. Jadi ngapain kamu itu kayaknya datang ke saya, salah satu saya coba mau cari-cari kebenaran, karena mereka itu suka muji. Kalau Nabi Muhammad berfatwa beda dengan yang di situ, berarti Nabi Muhammad tidak mengikuti namanya wahyu. Nabi Muhammad itu ngikutin hawa nafsu. Kalau Nabi Muhammad ngikutin itu, gak usah juga diikuti. Jadi maju kena, mundur kena. Nah, seperti itu. Akhirnya karena Nabi Muhammad itu di samping doa. Jadi ada orang Yahudi, ya ada orang Yahudi. Kan Kristen itu menggunakan Taurat. Jadi kitabnya Kristen kan perjanjian baru, perjanjian lama, dua kan. Saya nggak ada perjanjian Quran. Coba tambah satu lagi perjanjian Quran. Maksudnya ada Quran di situ udah. Cuma jangan yang ada di luar-luar itu aja. Jadi kalau Kristen kan kalau Yahudi kan nggak ada pada Injilnya, nggak bakal. Oh, Yahudi nggak percaya sama Injil, nggak percaya kepada Nabi Isa. Bahkan mohon maaf, jadi Nabi Isa itu memang perempuan soleh, tapi mohon maaf melakukan soleha di pesantren. Kalau kita kan di masjid terus Mbak Maryam itu tiba-tiba hamil dan beranak. Itu bohongan aja, itu kasus-kasus yang terjadi. Padahal Allah sudah menyatakan, ya, Nabi Muhammad juga membenarkan itu hamilnya bukan karena perbuatan maksiat, itu karena tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tiupkan ya roh ciptaannya kepada Maryam, sehingga kemudian lahiran. Ada keajaibannya, dari kecil sudah bisa bicara, ya, dari kecil sudah diangkat jadi nabi. Jadi nabi yang dari kecil sudah jadi nabi itu Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu dari kecil sudah jadi nabi. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Hadir tanpa bapak. Nabi Adam hadir tanpa bapak dan ibu. Yahudi pakai akal, betul juga sih. Mana mungkin lah katanya lahir gak ada bapaknya. Nah, kayak zaman sekarang kan nggak mungkin, pasti ada aja. Nah, kita mengatakan itu betul, lahir gak ada bapaknya, ya memang nggak boleh. Tapi kalau udah Allah mengatakan
gorila kok gak ganteng gitu ya, burung kok bagus-bagus warnanya gitu, ada putih-putihnya di sampingnya ya, manusia aja loh ganteng banget ya, ada yang cantik banget, ada juga yang enggak terlalu, karena Allah yang menciptakan seperti itu. Kita gak bisa menciptakan diri kita sendiri seperti itu. Nah jadi intinya ketika itu kata Muhammad buka akhirnya Pak, kata Abdullah bin Salam ketika masuk Islam, dia pendeta Yahudi udah masuk Islam, kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah innahum qaumun buhtun, itu kalau Yahudi itu qaumun buhtun, ya tahu sendiri penyakit kaum itu, qaumun buhtun itu udah jadi watak, qaumun buhtun itu kaum yang bohong terang, bohong terus, pokoknya bengil begitu loh bahasanya. Nah, kalau ngomong bote ada orang mabuk di sini tersinggung berat, karena bote itu artinya katanya monyet ya bahas bote, bohong terang maksud saya jadi trauma. Ustaz salah bote, bohong betul lah pokoknya, bohong terang, udah jelas-jelas jahat ngaku dia yang benar sampai hari ini, betul kan? Betul, udah jelas jahatnya begitu, kita yang dizalimi katanya. Ya Allah, jelas-jelas itu dulu sebelum Inggris datang kasih dia tempat tinggal, paspornya masih ada Pak, mereka cuma pendatang numpang tinggal, paspornya mereka itu pendatang ya. Nah Muhammad juga pendatang tapi yang baik, memberi pencerahan. Kalau mereka jahat, terus mereka mengatakan kita yang betul, yang jahat mereka, kita pokoknya yang betul. Ya Allah, terus yang anehnya satu dunia lo tahu Pak dia jahat tapi nggak bisa ngapain-ngapain. Ya Allah, itu kan memang ada manusia yang begitu, gak ada. Jelas-jelas itu salah, jelas-jelas koruptor, jelas-jelas salah, ya tetapnya selamat. Yang jelas-jelas gak salah, jelas gak salah, kok bisa itu? Jadi memang manusia itu ada sisi-sisi itunya. Makanya kata Abdul Salam, kau membutuhkan, coba cek nanti habis itu. Akhirnya pas dibaca ayatnya, mereka itu sambil baca sambil ditutup Pak, itu depan Nabi Muhammad ya. Baca, itu mana ada katanya. Ya Allah, kalau bahasa itu Nabi Muhammad itu IQ-nya tinggi lah ya, bukan tinggi lah ya, non cerdas. Bilang Pak ada katanya, baca di atas sama bawahnya, yang ada ayat rajamnya ditutup sama dia, nggak ada katanya, nggak ada. Ya Allah, ini udah terbukti di pengadilan bersalah tetap ngeles ya, nggak ada katanya. Makanya kata Rasulullah, buka tangannya, buka, nggak ada katanya. Astagfirullah, segitunya Pak, itu kan. Jadi mereka itu merubah kitab itu udah biasa. Orang bohong depan orang yang jadi salah itu berani kan? Ada orang bohong terang kan? Ada kan? Jelas-jelas tingkat janji loh, jelas-jelas bohong, tetap aja bela. Ya Allah, pada nggak dapat duit bela apa dapat? Ya begitulah manusia itu kadang-kadang. Jadi betul kata Abu bin Salam, kaum itu keras sekali, susah sekali. Makanya kata Allah, wala in ataital ladzina utul kitab bi kulli ayah mata dia dikasih dalil betul-betul, dikasih hujah orang ahli kitab itu. Tapi ya enggak semua kan. Tapi Allah pakai kata-kata seperti itu enggak mau juga dia ikut kiblat kamu, enggak mau. Karena memang keras. Jadi sekali lagi hidayah itu bukan karena enggak tahu kadang-kadang. Udah tahu. Dalil yang jelas, terang sekali, pakai dalil yang gak jelas, yang remang-remang, yang jelas banget sesat katanya. Astagfirullah, atubu ilaihi, begitu itu. Jadi kesesatan itu bukan karena gak tahu, udah tahu sombong. Kan sudah saya cerita ya, anjing wa indarat, kambing walaupun terbang, kan begitu. Jadi memang watak sebagai manusia dan Yahudi kebanyakan seperti itu. Ya, anjing wa indarat itu kisahnya dua orang di padang pasir melihat hitam-hitam di depan. Kata si A, dua orang ini itu kambing. Kata si B, itu burung. Kambing, burung, kambing, burung. Ayo kita dekatin, ayo kita dekatin. Wah, terbang dia. Nah, kan apa kata saya? Kan burung. Oh, pokoknya kambing walaupun terbang katanya. Ya Allah, udah jelas-jelas terbang Pak. Mana ada kambing terbang? Ada si kambing burung memang itu yang sering di pohon-pohon itu ya. Di Maroko di mana itu atau di Padang atau gitu ada kambing gunung, tapi bukan juga kambing terbang. Ya Allah, pokoknya kambing walaupun terbang, saya nggak mau turun dari perkataan saya. Pokoknya saya tetap bela pendapat saya. Allah itu jelas terbang. Pokoknya anzun wa intarat, kamu
kambing walaupun terbang, bukan dulu. Jadi itu pepatah Arab untuk orang yang betul-betul menolak kebenaran udah jelas-jelas salah. Makanya kalau saya sebut bohong terang, bukan botek, jelas-jelas salah. Dan itu pepatah itu, yaitu Abu Jahal ya begitu, Abu Lahab ya begitu, mungkin kita ya begitu. Udah jelas melihat dalil, udah jelas melihat fakta, ya pokoknya benar saya. Astagfirullahaladzim. Makanya Nabi Muhammad yang udah sesuci itu saja tetap berdoa supaya kalau sholat malam itu berdoa, wahdini limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Wahai Allah, kasih saya petunjuk terhadap yang manusia itu sering berselisih. Beri saya kenapa? Kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu bimbingan dari Allah. Kalau kita kadang-kadang masih cinta pengikut kita, masih cinta follower kita, daripada dijauhin follower, daripada penghasilan menurun, daripada nggak ada temannya, saya harus tetap begini. Ya, itu nggak ada kekuatan di situ. Makanya kita mohon kekuatan itu dari Allah. Ya sama, ahli kitab sudah jelas-jelas melihat, ya, tetapi tetap saja nggak mau beriman. Jadi pujian Allah kepada Injil, kepada Taurat itu kalau betul-betul diterapkan, dan perintah Taurat dan perintah Injil mengikuti Nabi akhir zaman itu jelas. Makanya kan saya sudah sampaikan, Yahudi itu yang menyampaikan, yang nge-share dia pagi, dia sore, nge-share dia stream Nabi akhir zaman, cirinya A, B, C, D, ciri fisiknya gini. Itu Yahudi di Madinah. Makanya itu orang Yasrib, orang Aus sama Khazraj, 6 orang baru ketemu sama Nabi Muhammad satu jamaah di Mina, di Aqabah, ngobrol-ngobrol begitu tentang Nabi Muhammad, tentang risalah sebelum Muhammad. Si 6 orang itu karena sudah dapat info sebelumnya dari Yahudi di Yasrib, ini kan udah fix, ini Nabi yang diceritakan itu sama musuh kita di Yasrib itu, rival kita Yahudi itu. Udah yuk kita beriman aja, gak usah pakai nama. Daripada duluan mereka yang cerita kita dapat. Alhamdulillah mereka cerita teori, kita yang praktek. Nah kita diperintahkan mengikuti, ya kan? Banyak. Makanya sampai hari ini walaupun udah banyak perubahan Taurat Injil itu, orang yang belajar ke Vatikan, orang yang mau belajar tentang betul-betul Kristolog nggak lama masuk Islam. Ya termasuk kan yang pintar-pintar yang dikirim ke Roma itu, orang Surabaya, pendeta, dulunya pendeta itu kaji, dicocokkan sama orang. Udah ini berarti nggak ada pertentangan, udah betul masuk Islam jadi dai. Makanya itu kalau kita betul-betul membaca, menghayati isyarat Nabi akhir zaman itu nanti harus dari Hijaz, dari tempat yang tempatnya keturunan Ismail, ya. Nah, itu nanti isyarat-isyaratnya itu jelas tegas di dalam perjanjian lama. Jadi Nabi Muhammad itu di Faron, di pegunungan Paran yang memang daerah pegunungan. Ya, makanya Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar juga di gunung, ya dapat wahyu juga pas di gunung, ya Jabal Nur itu semua bukan kebetulan. Ya, karena memang Nabi Muhammad fix tinggalnya di daerah situ, karena memang keturunan Nabi Ismail, memang dari Ismail. Seperti itu udah cocok semua. Nah itu gak usah lama, karena 1 jam aja cukup. Ngobrol, kasih dalil gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib biar tahu begitu, sampai mau mati Nabi Muhammad masih ceramah. Ayo masih Islam. Aduh, kayaknya sama temen nih, 2 orang nih teman saya nongkrong juga di sini. Aduh, emang kamu gimana Abu Thalib? Masa gak malu sih ngikutin keponakan? Itu loh nenek moyang kita, Abdul Muthalib, tokoh besar, pendiri pelanjut Ibrahim. Padahal salah. Mana ada Nabi Ibrahim suka sama patung. Abdul Muthalib kakeknya Muhammad walaupun baik tapi gak suka sama suka sama patung. Kalau pakai moyang harusnya betul Nabi Muhammad juga pakai nenek moyang, tapi nenek moyangnya betul, coba. Nabi Muhammad nenek moyang juga, tapi Ibrahim asal usul nenek moyang yang tauhid nanti patung. Abu Thalib sama Abu Jahal dan temannya itu pakai nenek moyang itu, tapi nenek moyang yang udah berubah syariat. Siapa? Nenek moyangnya Abdul Muthalib yang kemarin-kemarin aja. Beda kan, lebih senior Ibrahim lah. Jelas Nabi Ibrahim berani lawan satu kampung.
Nah, Abdul Muthalib sama Abraha nyerah kan. Nah, intinya kadang-kadang manusia itu memang sudah tahu, tapi karena gak enak sama teman, ya gak enak dengan penghasilan, gak enak sama kebiasaan yang udah turun-temurun, makanya nggak menerima. Ya sama Yahudi juga seperti itu, Nasrani juga seperti itu. Nah, jadi intinya, nah di sini Syekhul Islam ingin menjelaskan tentang fakta sosial juga, fakta yang terjadi. Jadi ya betul Nabi Muhammad juga memang ketika dapat wahyu itu komunikasinya dengan Waraqah ahli kitab. Nah ini ahli kitab yang betul. Ahli kitab yang betul itu Waraqah bin Naufal. Pasca dapat wahyu Khadijah, karena Khadijah itu wanita berpendidikan. Nah kalau bahasa kita udah zaman dulu udah hubungannya tuh luar negeri, ya hubungannya luar negeri, bisnisnya kan udah ekspor impor lah kalau bahasa kita. Tahu dia pamannya apa yang dibaca oleh pamannya Waraqah, dia juga tahu. Makanya Khadijah itu ya ngincar Nabi Muhammad juga karena ada ciri-ciri kenabian kepada dia seperti itu, ya. Makanya pas dapat wahyu Khadijah nggak ketakutan kesurupan atau apa, enggak. Khadijah malah senang, malah mau mau konfrontir, mau dipastikan ini. Karena walaupun Khadijah nggak dinampakkan sebagai Kristen sebelumnya, tapi kan dia itu baca, terus punya kerabat yang sering bahas begitu. Akhirnya jadi Khadijah bawa ke Waraqah itu bukan karena main-main, Pak. Kenapa nggak dibawa ke yang lain? Dibawa ke Waraqah karena Waraqah tahu tentang konsep Nabi akhir zaman. Karena nanti juga sama, ya pendeta-pendeta yang ada di Turki, pendeta-pendeta yang ada di Mesir, Irak, ya, yang ditemui Salman Al-Farisi itu tahu konsep Nabi akhir zaman itu, tahu sudah ada. Najasyi, makanya Nabi Muhammad itu ngirim sahabat-sahabat ketika di pantai di Mekah, suruh ke Raja Kristen ke Ethiopia, karena Nabi Muhammad juga ini sisa-sisa Kristen yang memang percaya dengan konsep Nabi akhir zaman, dan itu satu kewajiban. Makanya dalam hadis sudah kita sampaikan juga, dan itu yang dibawakan juga oleh Syekhul Islam dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad pernah satu hari diperintah Allah untuk ceramah tentang masalah satu hadis, ya. Jadi inna rabbi amroni an ma'limakum bima ja'altum, Tuhan saya nyuruh aku mengajari kalian yang tahu, wa mimma amaroni rabbi hadaliu, dan yang Allah ajarkan atau perintahkan, ya, alamani, ya, Allah ajarkan kepada saya hadaliu hari ini langsung disampaikan hadis qudsi. Apa inti hadis itu? Inti hadisnya salah satunya qala Allah berfirman, Rasul sampaikan itu pada satu khutbah Nabi pada satu hari, ya. Intinya kullu man ahaltu abdi halal, setiap yang aku kasihkan kepada hambaku, ya, itu memang sesuatu yang halal, ya. Kalau kasih kambing, kalau kasih kita harta tentu yang penting caranya betul, itu halal, ya, bukan haram. Ya kenapa? Karena nanti ada sebagian orang mengharamkan kambing, mengharamkan binatang-binatang yang Allah halalkan. Nah itu berarti menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saibah, orang-orang Arab itu punya saibah, punya wasilah. Jadi kambing kalau udah beranak segini, udah beranak segini jadi haram. Mana ada itu ajarannya seperti itu? Mana unta ini kalau udah dikasihkan ke sini itu nggak boleh ditunggangi. Kalau udah beranak sekian, kualat kalau kita tunggangi untuknya, pokoknya harus kita lindungi karena dia udah berjasa, nggak boleh kita beleh. Itu kan mengharamkan yang Allah halalkan. Nah, jadi Allah bantah itu. Kemudian inti dari situ, inni khalaqtu ibadi hunafa, semua hamba-hambaku itu sesungguhnya aku ciptakan dalam keadaan fitrah, bertauhid. Fajtalakum syayatin, kemudian kedatangan setan-setan. Fa amaratum, kemudian ngasih wahyu, ngasih perintah setan itu apa? An yuharrimu ma ahlaltu, jadi mengharapkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya, ya. Kemudian Allah mengatakan wa innallaha, kata kemudian Rasul melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha nadhara ila ahlil ardi, Allah melihat kepada penduduk dunia, ya, arabahum wa ajamahum, Arab dan non Arab, famaqatahum, Allah murka kepada mereka, illa baqaya ahli kitab, kecuali sisa-sisa
dalam Sahih Muslim, kecuali sisa-sisa ahli kitab yang masih betul-betul percaya kepada konsep Nabi akhir zaman dan berpegang teguh dengan ajaran Taurat, berpegang teguh dengan ajaran Injil, itu masih ada. Itulah gurunya Salman Al-Farisi, ya, yang nanti Salman Al-Farisi itu kan dia itu gabut gitu ya, gabut terus lewat ada orang beribadah di gereja, kayaknya lebih bagus daripada nyembah api. Akhirnya ngobrol-ngobrol, di mana agama yang begini? Oh, ada di sana. Kapan ada yang berangkat ke sana? Travel keberangkatan. Ya, akhirnya ikut travel lah berbahasa kita, berangkat ke sana. Ya, akhirnya kisahnya luar biasa kan. Salman Al-Farisi orang Iran. Ya, ikut travel lah kalau bahasanya. Sampai ke sana, dia tinggal sama mana tokohnya ini. Padahal tokoh yang pertama itu pendeta yang berubah, ya, korupsi, harta dia makan sendiri, emas dia taruh sendiri, gak disebarkan, kan ada perpuluhan, ya. Pas meninggal kata Salman, ini orang yang gak jelas, karena Salman tahu bahasanya karena tidur sama dia terus, dicek betulan, ini sedekah gak disampaikan, akhirnya Pak dirajam, Pak dilemparin, betul-betul dikutuk, diganti pendeta baru, tapi Salman gak nyerah, cari lagi pendeta. Nah, pendeta yang kedua di Syam itu daerah Suriah, Palestina, Irak seperti itu. Nah, jadi pas di Syam itu ke satu pendeta lagi. Nah, kalau ini soalnya pendeta ini, tapi kata pendeta soalnya ini, aduh, yang ajarannya kayak saya ini udah tinggal dikit. Paling teman saya itu satu angkatan itu berpegang teguh dengan ajaran saya udah gak ada. Coba kamu deh ke sana ke daerah Musil di Irak. Ke Irak tuh Pak, balik lagi Syam ke Irak, perbatasan aja Pak, Syria sama Irak, apa namanya, daerah Musil sana ada tuh teman saya dulu sekelas mau bahasa kita, itu masih berpegang teguh, kalau yang lain udah berubah itu, katanya, datang ke sana, ya, Musil. Nah sampai sana nggak lama juga kan, yang ajaran kayak udah mau meninggal, subhanallah datang ke sana, nah, udah detik-detik juga nggak lama meninggal, terus kata dia, yang ajarannya kayak saya ini, maksudnya kayak kita berpegang teguhnya udah nggak ada, tinggal dikit, tinggal ada Pak di Turki sana ya, sana lagi Pak, ya Allah. Nah nanti paling terakhir itu ya di Amuria itu satu ajaran itu masih berpegang teguh dengan ajaran Taurat yang betul. Nah yang terakhir itu daerah Anatolia itu pendetanya itu gini, apa namanya, aku juga udah mau mati ini, ajarannya kayak saya udah nggak, tapi gini deh, saya kasih tahu Nabi akhir zaman itu menurut ciri-ciri itu udah mau datang. Cirinya satu, kalau kamu kasih katakan di zakat, haji apa sedekah zakat, dia nggak nerima. Tapi kalau kamu kasih ini sebagai hadiah, pasti dia nerima. Itu ciri yang satu. Itu Kristen Pak, yang ngajarin Kristen. Dua, dia itu nanti di antara dua punggungnya itu ada stempel kenabian, daging jadi, ya, kok kayak kita kayak daging jadi. Pokoknya emang nama di belakang itu ada kayak daging jadi kayak telur burung merpati gitu, ya, itu di belakang tuh ada itu Nabi betulan itu, Bapak ada nggak Bapak? Walaupun ada bukan Nabi, karena itu nggak mungkin, sudah nggak mungkin walaupun tiga gitu, daging jadi. Oke, tapi mohon maaf ya waktunya udah habis, tapi saya minta karena terakhir minggu depan nggak ada, mohon maaf. Ini saya singkat. Terus yang ketiga apa namanya, tempat tinggal tempat hijrahnya itu di negeri yang banyak kurmanya diapit dua gunung, diapit oleh gunung magma gunung Merapi. Nah, jadi pokoknya tempatnya banyak kurmanya diapit, itu ciri-ciri itu udah disebutkan. Ya, habis itu Salman Al-Farisi ikut travel lagi, mau ke sana. Tadinya mau ke Mekah Pak, tapi sama travelnya, ya Allah Pak, dibohongin, dirampok lah kalau bahasa kita itu. Akhirnya apa? Dijual ya, bukannya kambingnya dijual, orangnya dijual. Salman Al-Farisi dijual. Akhirnya apa? Nggak sampai ke Mekah, nyasarnya kemana? Ke Wadil Qura. Dilalahnya dijualnya ke orang Yahudi, ahli kitab juga. Nah, di Wadi Qura sama orang Yahudi di Wadi Qura dijual lagi ke saudaranya di Madinah. Nah, alhamdulillah dan Muhammad juga udah ke Madinah waktu itu, kalau kamu nggak sampai repot lagi. Tapi ya Allah, itu kalau bahasa kita Pak, sengsara membawa nikmat. Kadang-kadang kita tuh gitu-gitu, memang Allah inginnya begitu. Nabi Yusuf kalau mau sukses, ya masukkan sumur dulu. Memang menderita, tapi kalau nggak masuk sumur nggak jadi raja, kan begitu. Nah, makanya kan nanti diambil.
memang itu perjalanan hidup persis dengan Nabi Yusuf. Nah tiba-tiba pas di Madinah tambah yakin dia. Itu setiap hari orang yang itu keluarga besarnya cerita tentang Nabi Muhammad dulu. Lagi udah mau datang, begini, ya Allah, kok sama? Ya gitu. Mau sengsara sih dijual. Makanya sampai itu masih budak dia statusnya karena dijual gitu. Tapi Yahudi di rumahnya itu cerita tentang Muhammad gini tambah yakin. Makanya ketika dengar ada orang datang dari Mekah, langsung dia itu kabur gitu ya, kabur tetap balik lagi, langsung ketemu Nabi Muhammad, dicek Nabi Muhammad, langsung ngetes bawa kurma, kasih ini zakat. Nabi Muhammad diem aja, kata sahabatnya yuk makan. Nabi Muhammad diem aja, tidak makan, karena ngomongnya dari zakat, katanya sodako itu maksudnya zakat. Ya cuma memang istilahnya dulu zaman Muhammad saya pakai sodako, saya menteri agamanya nggak viral tadi. Ya tapi zakat juga viral lah, Quran maksudnya. Nah, satu, dulu nggak makan. Nah kemudian besoknya kasih lagi, terus oh ini mah hadiah. Lu Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad ikut makan satu. Nah dapat. Kemudian pas lagi ada acara jenazah, Salman Al-Farisi itu kayak mutar-mutar gitu. Nabi Muhammad kan ditutup ini ya, pakai kayak orang umroh tuh, pakai apa? Enak gitu. Orang Arab biasa pakai sarungan aja sama ini tuh biasa, baju itu masih terpasuk agak susah. Mutar-mutar. Nabi Muhammad tahu ini orang nyari apa. Di ayat sama Muhammad diturunkan lihat ada, langsung dipeluk. Ya langsung dipeluk, langsung cerita. Nah, jadi kata Rasulullah, ini kalau kebenaran ada di atas bintang mana, Salman sampai ke sana. Ini kelebihan orang Iran gitu Pak. Gen nekatnya bagus. Iya bagus itu, sisi itunya bagus. Kalau kayak Salman Al-Farisi, alhamdulillah. Jadi di situ udah menguatkan. Jadi memang sebenarnya klop. Dan sampai hari ini juga kemudian sekarang kalau betul-betul kita berpegang teguh dengan Taurat dan Injil dan kita saling-saling itu gak ada perbedaannya dengan Islam, memang sama dan harus masuk Islam. Jadi kata-kata orang Islam memuji Taurat, orang Islam memuji Injil betul memang kan harus, cuma yang betul-betulnya saja. Kalau udah jelas-jelas dirubah, kita harus mengatakan keliru. Makanya dalam ayat lain kafir, laqad kafarul ladzina qalu. Nah itu kan karena ayat-ayat sudah ditambahkan. Makanya versi Kings apa itu? Terus saya waktu belajar Kristolog dengan Bapak Moko Kinta, Bapak Ihsan Moko Kinta tuh Pak. Itu kan tokoh Kristolog termasuk yang senior. Dulu awal-awal STJ di Imam Syafi'i di Jember itu masih sepi Pak. Ustaz Sapi itu belum viral Pak. belum viral. Nah belum masuk TV. Itu awal-awal kita datangkan Ihsan Moko Kinta untuk anak-anak mahasiswa belajar Kristolog. Jadi dia masuk Islam karena dia betul-betul mengkaji. Udah meninggal, habis sholat meninggalnya atau pas lagi sholat la ilaha illallah. Dia cerita banyak, hampir ditembak lah di mobil, luar biasa. Jadi intinya, jadi memang dipuji dan harus dipuji. Cuma jangan lebay juga, baca ayat yang lain, dikutuk juga. Ketika tidak berpegang teguh, ketika merubah, ketika menambah. Kitab suci itu berani digitu-gituin, apalagi cuma hukum BBB, lewat lah, takut juga isinya juga. Makanya ya gitulah. Makanya kesombongan itu ngeri Pak. Iblis itu tahu kebenaran, cuma karena sombong akhirnya enggak gengsi Pak. Saya selalu sujud sama adik kelas. Baru kemarin Anda mencintai sesuatu dari dulu dari tanah lagi enggak mohon maaf. Ya Allah tahu kebenaran. Jadi mudah-mudahan kita, keluarga kita, ya murid-murid kita itu kita ajarkan. Kita tuh nggak sempurna, mungkin ada kita kurang, ya. Kalau mau kebenaran, kalau pahit, terima saja. Nah, seperti itu. Karena tapi sekali lagi menerima hidayah pun itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berdoa terus, insya Allah dapat. Terus hidayah inti itu hidayah kita berpegang teguh dengan hidayah tersebut sampai kita berjumpa sama Allah. Makanya kita suruh sholat terus. Jangan habis sholat maghrib nggak sholat nanti bisanya, harus sampai kita mati sholatnya. Berarti kalau kita mati sudah di atas hidayah, karena nggak berhenti sholat, nggak berhenti berdoa. Yang berhenti sholat berarti berdoa itu yang berbahaya. Berarti dia sombong, nggak mau
meminta sama Allah supaya di atas hidayah terusan. Saya kira sudah jelas Pak. Jadi memang muji, cuma baca ayat yang lain terus perhatikan fakta sosial ya, yang dimaksud ikuti itu yang model apa, sisa-sisa yang betul berpegang teguh, dan kalau berpegang teguh pastilah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi inti kitab ini, kalau Bapak ini kan cuma ringkasan sebetulnya kan, kitabnya berjilid-jilid, intinya cuma itu. Jadi mutar-mutar di situ aja. Saya ada apa ayatnya, kemudian dijelaskan. Tapi mungkin kalau yang jurusan akidah bisa untuk disertasi sebetulnya ayat-ayat Taurat lebih yang itu Ibnu Taimiyah kutip dari Perjanjian Lama itu bagus tuh, kalau kumpul mungkin nanti ada S2 di sedikit jurusan, tapi ada jurusannya ya, boleh Pak. Ibnu Taimiyah soalnya langsung bawa juga ayatnya, tapi kemarin nggak saya bacakan. Jadi yang menunjukkan bahwa di dalam Taurat itu masih ada Ibnu Taimiyah bawakan ayatnya dalam Taurat dan Injil, apa namanya, untuk sebagai istidlal. Itu bagus kalau diteliti untuk jurusan akidah. Nah, jadi bukan, kalau yang saya sampaikan kan dari kita aja Pak, yang dari mereka belum, tapi kan ada fakta sosial tadi yang saya sampaikan. Jadi memang berpegang orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Taurat dan Injil pasti ketemu klop dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita ya di bulan Ramadan ini, yang dulu-dulu juga dan yang akan datang kita dikasih umur yang sehat, umur yang berkah, bisa ketemu sama Ramadan berikutnya. Demikian, barakallahu fikum, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.